Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wafi. Ya, maaf ya, harus saya tanggal merah tapi saya masukkan aja. Takut nyari gantinya susah. Kemudian saya juga ada satu pertemuan gitu ya yang saya mohon izin. Jadi nanti ditukar gitu ya tempat liburnya. Oke, ini kemarin sudah saya jelasin belum ya kalau kita nanti akan berkelompok? Udah, kalau berkelompok udah. Sudah, Bu. Oke, berarti yang kelas saya yang hari Selasa doang ya yang belum saya jelasin. Oke, sudah gabung semua kayaknya ya. Ya baiklah, jadi hari ini kita akan membahas atau membuka topik ya tentang audit atas piutang dagang atau piutang usaha dan penjualan. Ya. Kemudian nanti tugas kelompoknya seperti apa, kurang lebih sudah saya sampaikan di minggu lalu. Nanti di akhir dari penjelasan ya ada nanti tugas untuk kelompok dan tugas untuk individunya. Nah, ini saya langsung aja presentasiin. Oke. Ini. Oke, sudah muncul kah? Sudah muncul belum PPT-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Udah. Ya, baik kita mulai saja ya untuk mata kuliah kita hari ini, praktek audit. Dan kita sudah mulai masuk ya ke pokok bahasan bagaimana kita akan melakukan proses audit atas piutang dagang dan piutang penjualan. Dan perlu diingat selalu ya bahwa proses audit itu kita tidak hanya memeriksa laporan keuangannya saja, tapi kita juga nanti akan menilai gitu ya. Jadi memeriksa dan sekaligus menilai bagaimana pelaksanaan sistem pengendalian internal dari perusahaan tersebut ya. Karena apa? Karena hubungannya adalah kalau sistem pengendalian internal perusahaan berjalan dengan baik atau kuat, maka cenderung penanganan terhadap segala jenis kesalahan, segala jenis penyimpangan itu bisa lebih kecil gitu ya. Jadi contohnya gampangnya rumah itu kalau dikasih satpam, kalau dikasih CCTV, itu kan kemungkinan orang untuk melakukan kejahatan akan lebih kecil daripada rumah yang tidak ada penjaganya, tidak ada CCTV-nya, kan seperti itu. Nah sama, ya jadi sebelum auditor itu melakukan pengujian substantif terhadap akun-akun di laporan keuangan, maka auditor perlu menilai dulu bagaimana sistem pengendalian internal perusahaan tersebut. Jadi kita nanti akan membahas sistem pengendalian internal dan pengujian substantifnya ya. Untuk pengujian substantifnya nanti saya serahkan kepada kelompok yang bertugas dan tugas individu juga. Kemudian untuk sistem pengendalian internalnya itu sudah diberikan ya atau sudah dibahas di hari ini. Gitu. Oke, langsung aja. Yang pertama piutang usaha. Jadi piutang itu bisa piutang dagang, bisa piutang usaha ya. Karena kalau piutang dagang itu kan hanya khusus untuk perusahaan-perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur yang dia menjual barang dagangan. Tapi kalau misalnya piutang usaha itu bisa aja untuk jasa ya, untuk perusahaan jasa. Di sini kita istilahkan sama aja. Oke, yang pertama kita perlu tahu dulu ya bahwa untuk
acuan auditor dalam mengaudit laporan keuangan adalah menilai apakah perusahaan atau klien itu sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan apa belum. Oleh karena itu perlu mengetahui atau perlu ini lagi ya, menegaskan lagi prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum ya dalam hal ini adalah penyajian piutang di laporan posisi keuangan. Yang pertama, bahwa piutang usaha itu harus disajikan dalam neraca sebesar jumlah yang harus ditagih. Yang kedua, jika perusahaan misalnya tidak mempunyai atau tidak membentuk cadangan piutang usaha, maka harus mencantumkan pengungkapannya di neraca bahwa saldo piutang usaha tersebut adalah jumlahnya jumlah bersih. Ya, karena tidak memiliki cadangan piutang usaha. Oke, di sini saya pakai istilah neraca dan laporan posisi keuangan ya, karena memang seharusnya sudah pakai istilah laporan posisi keuangan, cuman masih terngiang-ngiang dengan istilah neraca gitu loh. Neraca itu kan balance ya, jadi aset sama dengan liabilitas plus ekuitas kan kayak gitu ya. Jadi biar lebih memudahkan, nih saya ambil dua-duanya istilahnya. Oke, kemudian jika piutang usaha bersaldo material, ya, masih ingat dan harus paham apa yang dimaksud dengan material. Material di sini bukan bahan-bahan bangunan ya, tolong untuk audit udah 2 kali ya atau 3 kali Anda dapat materi audit, harusnya sudah nyantol ya apa yang dimaksud dengan material dan prinsip materialitas. Oke. Nah, jika piutang usaha bersaldo material di neraca, ya, jadi pengungkapan di neracanya itu nilainya material, maka harus disajikan rinciannya juga di neraca atau dibuatkan pada catatan atas laporan keuangan, ya, CLK. Untuk piutang usaha yang bersaldo kredit itu terdapat pada kartu piutang pada tanggal neraca disajikan dalam kelompok hutang lancar. Jika jumlahnya itu material, maka piutang non usaha harus disajikan terpisah dari piutang usaha. Tapi kalau misalnya jumlahnya tidak material, ya tidak berpengaruh apapun, maka bisa dimasukkan ke dalam piutang usaha. Tapi kalau piutang non usaha ini kalau jumlahnya material, dia bisa mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan, ya maka harus dipisahkan ya penempatan akunnya dengan yang piutang usaha. Oke. Kemudian, nah, diingatkan lagi ya bahwa kenapa sih perlu dilakukan perlu dilakukan audit untuk piutang usaha ini. Ya, jadi beberapa alasan ini menurut Sukrisno Agus ya, beberapa alasan kenapa piutang usaha itu perlu dilakukan audit. Yang pertama, untuk mengetahui apakah terdapat pengendalian internal yang sudah berjalan baik atas piutang dan pengendalian internal dalam transaksi penjualan, piutang, serta penerimaan kas. Ya. Kemudian yang kedua, untuk memeriksa validity atau keabsahan, serta authenticity atau keautentikan dari piutang tersebut. Lalu yang ketiga, untuk memeriksa collectibility atau kemungkinan piutang itu bisa ditagih gitu ya. Dan cukup tidaknya perkiraan allowance for bad debts, yaitu penyisihan piutang tak tertagih. Nah, kalau perusahaan itu menggunakan cadangan kerugian piutang ya, maka diperiksa bagaimana perkiraan penyisihan piutang tak tertagihnya tepat atau tidak. Lalu untuk mengetahui apakah ada kewajiban bersyarat yang timbul karena pendiskontoan wesel tagih. Dan yang terakhir, untuk memeriksa apakah penyajian piutang di neraca itu sudah sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum, ya, yaitu menggunakan standar akuntansi keuangan. Oke, ini saya minimize dulu karena baru ada yang masuk teman Anda. Siapakah? Oke, sudah balik lagi.
Ya, ini tadi sudah ya. Berikutnya, audit penjualan. Jadi intinya nanti sama saja ya. Maksudnya tujuannya kurang lebih sama. Nah, di sini diperlukan kita untuk mengetahui ya, auditor itu untuk mengetahui siklus bagaimana penjualan dan penagihan. Yang pertama, setidaknya ada 5 kelompok transaksi. Ya, ada 5 kelompok transaksi dalam siklus penjualan dan penagihannya. Yang pertama, ada siklus penjualan ya, untuk tunai dan kredit itu juga siklusnya berbeda nanti. Kemudian penerimaan kas, lalu ada retur penjualan serta pengurangan harga atau pemberian diskon. Lalu yang keempat ada penghapusan piutang tak tertagih. Dan yang terakhir itu adalah estimasi beban piutang tak tertagih. Ya, dia masuk lagi. Baiklah. Nah, dosennya juga merangkap admin. Jadi ya gini deh. Mana, ini deh. Oke, lanjut ya. Iya, Bu. Ya, ini sudah. Nah, ini adalah kelompok-kelompok ya akun terkait transaksi penjualan ya dan transaksi piutang. Ini adalah akun-akun yang mungkin saja berhubungan atau pasti berhubungan ya terkait adanya transaksi penjualan secara tunai dan secara kredit. Nah, kalau secara tunai biasanya nanti langsung berhubungan sama kas, tapi kalau secara kredit nanti kan dia berhubungannya sama piutang sehingga terjadi penagihan. Oke, untuk yang pertama ketika terjadi transaksi penjualan, maka akun yang mungkin saja berhubungan itu adalah akun penjualan maupun akun piutang dagang. Ya, kalau untuk penjualan, untuk akun penjualan, kalau dia jualannya secara tunai, maka nanti langsung masuk dengan penerimaan kas, ya. Tapi kalau penjualannya itu dilakukan secara kredit, maka dia nanti masuknya adalah piutang dagang. Nah, jadi auditor itu perlu memperhatikan ya siklus tersebut, kemudian sehingga auditor punya pandangan ya mengenai apa sih yang harus dicari, apa sih yang harus dikumpulkan bukti-bukti transaksinya. Nah, ini bisa melihat di dokumen dan catatannya. Jadi untuk fungsi bisnisnya itu adalah pemrosesan pesanan pelanggan, kemudian pemberian kredit ya. Kredit di sini bukan kredit duit ya. Kemudian pengiriman barang, lalu penagihan pelanggan dan pencatatan penjualannya. Untuk dokumen dan catatannya untuk transaksi penjualan ini bisa auditor itu melihat ya atau perlu mencari di permintaan pelanggan, kemudian pesanan penjualan, pesanan pelanggan ataupun pesanan penjualan, lalu dokumen pengirimannya bagaimana, faktur penjualannya, apakah sudah dibuat, apakah sudah dikirim atau belum, lalu arsip transaksi penjualannya seperti apa, jurnal dan daftar penjualannya, arsip utama, piutang dagang, neraca saldonya seperti apa, dan laporan penagihan bulanannya. Kemudian untuk transaksi berikutnya itu ada penerimaan kas ya. Akunnya bisa kas di bank dan juga piutang dagang. Ya, bisa juga kas di tangan ya, maksudnya kas yang tidak ditaruh di bank. Oke, untuk kas di bank maka debit dari penerimaan kas. Fungsi bisnisnya itu memproses dan mencatat penerimaan kas. Ya, ini terjadi ketika penjualan itu dibayar secara tunai maupun ketika piutang itu sudah dibayar oleh pelanggan. Oke, dokumen dan catatannya
yaitu slip pembayaran, kemudian ada daftar awal penerimaan kas, lalu ada arsip transaksi penerimaan kas, juga ada jurnal atau daftar penerimaan kas. Untuk kelompok transaksi retur penjualan dan pengurangan harga atau diskon gitu ya, memberi diskon. Maka akun yang berkaitan itu adalah retur penjualan dan pengurangan harga piutang dagang. Oke, untuk fungsi bisnisnya, pemrosesan dan pencatatan retur penjualan dan pengurangan harga. Dokumen catatannya yang perlu dikumpulkan ya, yang perlu diperiksa antara lain itu adalah memo kredit, jurnal retur, penjualan, dan pengurangan harga. Lalu untuk penghapusan piutang tak tertagih, maka akun yang berkaitan adalah piutang dagang dan penyisihan piutang tak tertagih. Fungsi bisnisnya adalah menghapus piutang tak tertagih. Dokumennya formulir otorisasi piutang tak tertagih. Lalu untuk kelompok transaksi beban piutang tak tertagih, maka fungsi bisnisnya itu membebankan piutang tak tertagih. Ya, dokumen catatannya dilihat jurnal umumnya. Sudahkah dilakukan penjurnalan terkait transaksi pembebanan tersebut? Oke, kemudian ini ada 8 fungsi dalam siklus penjualan dan penagihan. Yang pertama, pemrosesan pesanan pelanggan, kemudian pemberian kredit, lalu pengiriman barang, penagihan pelanggan dan pencatatan penjualan, memproses dan mencatat penerimaan kas, memproses dan mencatat retur penjualan dan pengurangan harga, lalu menghapus piutang tak tertagih, dan yang terakhir, membebankan piutang tak tertagih. Nah, tugas utama auditor itu melakukan pengujian atas sistem pengendalian internal perusahaan atau pengujian pengendalian dan melakukan pengujian substantif. Ya, untuk pengujian substantif ini nanti dilakukan atau dipresentasikan oleh kelompok yang bertugas. Ya. Pengujian pengendaliannya yaitu auditor atau kita itu perlu mempelajari kuesioner pengawasan intern yang sudah kita buat, ya, kemudian hasilnya seperti apa, nah itu perlu dipelajari terkait dengan sistem penjualan kreditnya. Nah, biasanya sistem penjualan kredit ini nanti dia ada di arsip permanen, ya, masuknya ke permanen file. Kemudian terkait dengan pengujian pengendalian, maka auditor perlu memperhatikan 6 karakteristik ya terhadap pengendalian yang sudah dilakukan oleh klien. Yang pertama, ada tidaknya pemisahan fungsi. Yang kedua, bagaimana penempatan karyawan yang cakep. Yang ketiga, bagaimana pelaksanaan transaksinya. Yang keempat, ada tidaknya otorisasi. Kemudian jalan atau tidak otorisasi tersebut. Lalu pencatatannya seperti apa dan pembandingan. Nah, untuk pengujian substantif sendiri, itu bertujuan untuk membuktikan apakah saldo piutangnya itu wajar atau tidak. Saldo cadangan kerugian piutangnya juga wajar atau tidak, dan jumlah beban kerugian piutang itu wajar atau tidak. Lalu yang kedua, pengujian substantifnya adalah membuat program pemeriksaan dan mengumpulkan informasi pendukung dalam proses audit. Nah, tugas ada di poin kedua ini ya, jadi nanti membuat program pemeriksaan. Silakan Anda buat berbagai macam cara atau langkah yang akan Anda lakukan untuk membuktikan kewajaran saldo piutang. Ya. Oke, ini adalah aktivitas pengendalian ya yang menjadi concern auditor. Sama sih ini seperti ini ya, 6 karakteristik. Jadi concern auditor ketika melakukan pengujian pengendalian, yaitu di aktivitas pemisahan tugas yang tepat, kemudian pada aktivitas otorisasi yang tepat, pada aktivitas dokumen dan catatan yang memadai, kemudian apakah dokumen itu sudah diberikan nomor urut, lalu bagaimana laporan tagihan bulanannya, dan prosedur verifikasi internal. Lalu auditor itu ya biasanya juga akan berfokus pada resiko inherent
Maksudnya setiap akun itu nanti dia punya resiko inherentnya atau resiko bawaan. Nah, auditor pertama-tama nanti biasanya akan menilai di resiko inherent ini terjadi apa enggak resikonya. Ya, yaitu untuk akun piutang dagang sendiri serta penjualan, maka beberapa kemungkinan kesalahan atau penyimpangan itu bisa terjadi ya. Aduh, inilah ya risiko ya pokoknya yang telat dapatnya ya carry juga. Oke. Ya, ini setidaknya ada 8 kemungkinan ya. Dalam sistem atau siklus penjualan dan piutang itu bisa terjadi kesalahan dan penyimpangan. Oke, sampai di sini harusnya sudah ini ya, beda ya, ada perbedaan makna dalam kesalahan dan penyimpangan. Kalau kesalahan itu ada kemungkinan terjadi atau timbul karena faktor tidak sengaja. Tapi kalau penyimpangan itu berarti sudah pasti kesalahan yang terjadi itu akibat adanya kesengajaan atau adanya niat gitu ya. Oke, yang pertama penjualan dicatat dengan jumlah yang salah. Ini bisa kesalahan, bisa juga penyimpangan. Kalau kesalahan bisa saja salah ketik, ya, salah tulis, salah kirim ke pelanggan, ya, salah pelanggannya, salah tujuan itu bisa. Ya. Yang kedua, barang sudah dikirim ke pelanggan, namun faktur penjualan belum dibuat. Ini bisa sengaja, bisa juga tidak. Oke, yang ketiga, faktur penjualan yang dibuat belum dikirim ke pelanggan ya, entah memang sengaja belum dikirim atau lupa belum dikirim. Yang keempat, transaksi penjualan dicatat pada periode akuntansi sebelumnya atau berikutnya. Ini bisa juga salah, tapi lebih banyak kemungkinan penyimpangannya. Tuh ya. Penjualan barang dilakukan terhadap pelanggan yang diduga fiktif. Nah, kalau pelanggannya fiktif sih pasti masuknya adalah penyimpangan. Transaksi penjualan dilakukan tanpa otorisasi. Nah, ini pasti penyimpangan. Kemudian kesalahan posting transaksi penjualan. Ini bisa dua-duanya ya. Penghapusan piutang dilakukan tanpa otorisasi dari pejabat berwenang. Oke, jadi ini adalah resiko-resiko yang mungkin terjadi atau paling sering terjadi ya dalam akun penjualan dan piutang dagang atau piutang usaha. Maka ini sering dikatakan juga sebagai resiko inherent atau resiko bawaan dari akun-akun tersebut. Nah, ini adalah kuesioner pengawasan intern ya. Jadi kita sudah membuat pengujian pengendalian lewat kuesioner pengawasan intern. Kuesioner ini kita buat ya, kemudian kita tujukan kepada klien, kepada perusahaan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita siapkan. Nah, jawaban dari klien ini yang akan kita nilai apakah klien tersebut sudah menjalankan pengendalian internal dengan baik atau belum gitu ya. Kemudian ini kuesioner ini baru salah satu langkah ya untuk menilai pengendalian internal kliennya. Karena dari hasil kuesioner ini auditor bisa menyiapkan gitu bagaimana rencana pemeriksaan untuk membuktikan jawaban di kuesioner pengawasan intern tersebut. Oke, yang pertama pertanyaannya adalah apakah pemegang kartu piutang itu tidak merangkap sebagai kasir? Jawabannya iya. Berarti orang atau karyawan yang bertugas memegang kartu piutang dan yang memegang memegang tugas untuk kasir itu adalah orang yang berbeda. Ini berarti sistem pengendalian internalnya jalan ya, karena orang yang melakukan dua fungsi ini adalah orang yang berbeda. Kemudian,
Aduh. Kemudian yang kedua, apakah kasir tidak punya wewenang untuk menangani kartu piutang? Kalau jawabannya iya, berarti menyetujui ya jika kasir tidak punya wewenang. Tapi karena jawabannya itu tidak, berarti pertanyaan tidaknya tuh hilang. Jadi maknanya adalah kasir ternyata bisa berwenang untuk menangani kartu piutang. Di sini kita lihat kan keterangan ini berarti alasan si perusahaan itu menjawab tidak. Alasannya adalah karena kartu piutang ternyata disimpan di lemari yang tidak terkunci, sehingga baik pemegang kartu piutang maupun si kasir itu bisa mengakses ke lemari ini, gitu. Berarti jalan nggak internalnya? Nah, itu silakan Anda nilai ya. Yang ketiga, apakah sebelum barang dikirim, penjualan kredit harus mendapat persetujuan dari pejabat berwenang? Jawabannya iya. Jadi sebelum barang dikirim harus disetujui oleh pejabat yang memiliki otoritas. Yang keempat, apakah penghapusan piutang itu harus mendapat persetujuan dari pejabat yang tidak berhubungan dengan fungsi penjualan dan fungsi kredit? Jawabannya iya. Ya, jadi untuk menghapus piutang itu harus disetujui dulu oleh pejabat-pejabat yang saling tidak berhubungan. Ya. Lalu yang kelima, apakah memo kredit harus mendapat persetujuan dari pejabat berwenang? Jawabannya tidak. Memo kredit disetujui oleh bagian kredit tersebut atau bagian dari di sini namanya adalah andi ya untuk bagian kreditnya. Yang keenam, apakah memo kredit harus mendapat persetujuan dari pejabat berwenang? Aduh, ini salah berarti saya salah tulis nih. Oke, jawabannya iya. Ya, saya cek dulu di buku auditnya yang benar apa sih. Oh, salah ya. Ini saya perbaiki aja, jadi biar tidak salah baca. Ini berisi penghapusan piutang. Tuh. Sudah, penghapusan piutang yang nomor 4. Ya, berarti ini jawabannya adalah tidak ya. Ini jawabannya adalah tidak. Sorry, berarti ini hilang. Oke, ini jawabannya tidak. Saya hilangkan aja. Ya. Nah, untuk ini, apakah penghapusan piutang itu harus mendapat persetujuan dari pejabat yang tidak berhubungan dengan fungsi penjualan dan fungsi kredit? Jawabannya tidak, karena untuk penghapusan piutang cuman disetujui oleh bagian kredit. Ya, ini silakan Anda nilai. Bagus nggak kira-kira kayak gini? Oke, berikutnya, ini 5 berarti ya. Apakah memo kredit harus mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang? Jawabannya adalah iya. Lalu, apakah faktur penjualan bernomor urut tercetak dan penggunaannya diawasi? Jawabannya juga iya. Lalu apakah terdapat pengecekan terhadap harga yang tercantum di faktur penjualan? Jawabannya tidak. Karena dilakukan kadang-kadang. Berarti kadang faktur penjualan itu dicek, kadang juga enggak. Nah, itu bisa Anda nilai kalau kondisi kayak gitu gimana? Bagus nggak pengendalian internalnya? Yang ke-9, apakah memo kredit bernomor urut tercetak dan penggunaannya diawasi? Jawabannya tidak. Ya, jadi penggunaannya tidak diawasi. Yang ke-10, apakah dokumen pengiriman dibuat untuk setiap pengiriman barang? Jawabannya iya. Apakah daftar umur piutang dibuat periodik?
Jawabannya iya dan setiap bulan keterangannya. Yang berikutnya, apakah dilakukan rekonsiliasi antara kartu piutang dan rekening kontrol piutang dagang selama periodik? Jawabannya iya. Nah, tugas ya. Tugas kelompok. Oke, di sini saya tulis lagi aja. Ya, tugas kelompok yang pertama itu Anda menilai bagaimana hasil kuesioner terkait dengan pengendalian internal perusahaan atau klien kita ya. Jadi yang pertama Anda pisahkan dulu nih mana dari hasil jawaban tersebut yang menjadi kekuatan gitu ya, kekuatan dari pengendalian internal perusahaan dan mana yang menjadi kelemahan dari pengendalian internal perusahaan. Oke. Kemudian untuk setiap kekuatan Anda buat catatannya secara terpisah ya. Kemudian bagaimana Anda akan melakukan pengujian kesesuaiannya. Jadi misalnya untuk kekuatan ini iya, jawabannya iya kan. Apakah pemegang kartu piutang tidak menangkap sebagai kasir? Jawabannya iya. Maka Anda uji ya, ujinya untuk membuktikan benar nggak pemegang kartu piutang dengan pemegang kasir itu orang yang berbeda. Misalnya Anda melakukan pengujiannya adalah dengan observasi ya ke lapangan, Anda turun langsung ke lapangan, Anda lihat, kemudian Anda wawancara juga apakah dengan dua pihak yang terkait gitu ya, benar nggak kedua orang pihak yang pegang kartu piutang dan pihak yang sebagai kasir itu orang yang berbeda. Contohnya gitu ya, Anda melakukan observasi. Tuh. Kemudian setelah melakukan pengujian kesesuaian, nah lalu Anda menilai ya pengendalian internal perusahaan itu dengan 6 karakteristik ini ya, bagaimana perusahaan fungsinya, karyawan yang cakapnya, penggunaan asetnya, otorisasi, catatan akuntansi dan pembandingnya. Ya, golongkan kekuatan pengawasan intern berdasarkan karakteristik tersebut. Gunakan contoh kertas kerja di halaman 1 PDF. Untuk halaman 1 PDF-nya itu ada di sini, bentar. Oke, ini langsung saya sandingkan aja ya dua, jadi semoga kelihatan. Nanti untuk filenya saya kirim di e-learning ya, kalau tolong dicek di e-learningnya sudah buka apa belum. Karena Iya, kelas Bu. saya di Selasa itu ternyata yang file PDF-nya itu saya gagal upload, jadi sampai 2 hari ya kira-kira mereka baru konfirmasi saya kalau yang file PDF-nya belum ada. Oke, untuk Anda kolom kekuatan ya silakan Anda bikin gitu di tabel seperti ini. Ini saya kasih contoh aja, contoh tabelnya gitu ya. Jadi di sini, ini kelemahan ternyata. Salah. Saya salah kasih instruksi. Ini kekuatannya ya. Untuk kekuatan misalnya tadi di sini kan. Nah, kekuatan 1, pemegang kartu piutang tidak merangkap dengan kasir. Nah, terjadi pemisahan fungsi gitu kan terhadap pemegang kartu piutang dan kasir. Kemudian pengujian substantif yang Anda tempuh apa? Terkait
bukti kekuatan ini gitu ya. Kemudian yang kedua, penjualan kredit apa nih? 3 ya. Sebelum barang dikirim, penjualan kredit harus mendapat persetujuan. Oke, berarti yang berikutnya, kekuatan berikutnya adalah otorisasi terhadap penjualan ya, penjualan kredit terkait dengan barang yang akan dikirim. Kemudian substantifnya apa di sini? Anda lakukan apa? Oke. Ini untuk yang kekuatan ya, kekuatan pengendalian internal perusahaan. Ini dibuat oleh kelompok yang bertugas. Kemudian kalau kelemahannya itu berarti kita pakai formnya ini. Oke, contoh kelemahannya di sini misalnya ya satu, kasir mempunyai wewenang menangani kartu piutang. Ini kan kelemahan dia, kelemahan si klien kita kan. Maka kesalahan yang dapat terjadi apa? Kesalahan dapat terjadi kartu piutang bisa dilakukan manipulasi ya. Kemudian yang kedua, pembebanan tanggung jawab itu tidak jelas ya, karena siapapun bisa mengakses lemari itu kan, lemari kartu piutang. Nah, pengujian yang dapat terjadi apa? Silakan Anda tuliskan di sini. Oke, ini untuk kelemahan dan kekuatannya gitu ya. Jadi kelemahannya juga sama, ini Anda bikin di kolom ini. Ya, baik kelemahan dan kekuatan Anda asumsikan sudah memperoleh catatan akuntansinya dan dokumen yang berhubungan. Oke. Lalu golongkan karakteristik yang sama aja seperti kekuatan tadi ya. Nah, kemudian kita langsung masuk ke tugas pembuatan pengujian substantif ya atas saldo akun piutang dagang dan piutang penjualannya. Oke. Ini Anda bikin rencana pengujian substantifnya seperti di sini tadi ya, sudah ya seperti di sini. Membuat program pemeriksaannya. Oke, untuk pengujian substantif Anda buat program pemeriksaannya. Kemudian Anda jelaskan teknik-teknik audit apa ya yang akan Anda lakukan gitu terkait dengan pengujian substantifnya ya, jelaskan secara rinci. Misalnya contoh nih, saya berikan contoh di sini. Anda akan melakukan prosedur konfirmasi ya. Maka di situ nanti akan jelaskan konfirmasi yang dimaksud itu apa? Konfirmasi ke pelanggan Tuan A ya. Yaitu dengan cara menempatkan 1 atau 2 orang tim audit, ini contoh ya, ke lokasi pelanggan untuk mengkonfirmasi apakah benar Tuan A memiliki saldo di misalnya Tuan B kayak gitu. Saldo di perusahaan kita. Ini contohnya ya. Atau yang dimaksud konfirmasi itu seperti apa sih? Nah, itu Anda cek lagi ke buku audit 1 dan buku audit 2 ya. Jadi untuk teknik-teknik audit ya dalam pengujian substantif, dalam prosedur pengujiannya itu semua ada di buku 1 dan buku auditing 1, auditing 2 ya, bisa dilihat. Oke, kalau Anda masih punya materi PPT ya untuk audit 1, auditing 2, coba dicek lagi ya bagaimana prosedur pengujian substantif untuk khususnya untuk akun piutang dagang. Biasanya pakai prosedur teknik-teknik audit yang mana aja. Gitu. Kemudian ini misalnya melakukan penghitungan ulang, yaitu auditor menghitung ulang saldo piutang ya dengan cara perhitungan ke atas, perhitungan ke bawah, dan perhitungan ke samping gitu ya, footing cross footing misalnya seperti itu. Untuk memastikan bahwa nominal saldo yang ditulis di laporan keuangan itu sudah benar. Oke, ini tugas kelompok. Kemudian tugas individunya apa? Tugas individunya itu sama seperti tugas kelompok ya. Anda bikin seperti ini, hanya saja Anda tidak presentasi. Ya, jadi silakan kita semua sama-sama berpikir kalau Anda sebagai auditor, kira-kira Anda untuk memastikan bahwa nominal yang tertera di laporan keuangan itu benar, itu Anda akan mengujinya pakai cara apa gitu ya, apakah dengan konfirmasi atau dengan menghitung ulang atau Anda observasi, nah kayak gitu.
Anda pilih ya, dan Anda jelaskan pilihan-pilihan itu. Oke, jadi tugas individunya sama seperti tugas kelompok ya. Anda tulis masing-masing di buku atau di binder, terserah. Jelas itu nanti buku itu akan kita gunakan selama 1 semester. Anda buat terpisah-pisah ya. Misalnya untuk akun piutang dagang ya Anda bikin di 1 halaman atau 2 halaman khusus tentang akun piutang dagang. Nanti jangan dicampur dengan akun-akun yang akan kita bahas lainnya. Oke, kemudian nanti semua individu ini juga sama-sama akan mengikuti petunjuk di PDF gambar ketiga ya. Nanti saya berikan contoh kertas kerja pemeriksaan tahun lalu gitu. Jadi nanti kita bahas deh. Oke, ini dulu tugas individu ya. Anda buat sama seperti tugas kelompok yang ini, pengujian substantifnya. Anda bikin rancangannya seperti apa aja. Kenapa? Karena nanti setelah minggu depan kan dipresentasikan ya hasil diskusi kelompoknya, dipresentasikan, kemudian kita langsung sesi diskusi di situ. Ya, misalnya ya kelompok 1 yang maju itu membahas masalah konfirmasi. Nah, misalnya Anda tidak setuju dengan konfirmasi, Anda sampaikan seharusnya konfirmasi itu tidak diperlukan karena bla 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 gitu. Atau Anda setuju tapi kurang lengkap, penjelasan dari kelompok penyaji kurang lengkap. Konfirmasi yang dimaksud tuh seperti ini, bukan seperti yang disampaikan oleh kelompok penyaji lah, seperti itu ya. Jadi untuk tugas ini, untuk audiens ya atau bagi yang tidak presentasi, jangan senang dulu karena saya bisa saja tidak bertanya kepada yang kelompok maju, tapi saya bertanya kepada Anda ya, audiens mengenai hasil tugas individunya gitu. Oke, ini untuk tugas tentang prosedur pengujian substantifnya. Anda bikin rancangan pengujiannya. Kemudian kita langsung ke PDF ya, gambar ketiga. Ini kan untuk Anda nanti di rumah ya bisa melakukan hal ini. Oke, gambar ketiga itu terakhir. Rotate view ya. Di sini ada apa sih? Di sini tuh ada contoh kertas kerja. Ya. Jadi kalau kita tuh punya buku, kita bisa pakai bukunya lah, berhubung kondisi seperti ini ya kita ala kadarnya gitu ya. Oke. Nah, di sini adalah kertas kerja pemeriksaan tahun lalu ya. Berarti ini kertas kerja yang sudah dilakukan untuk audit laporan keuangan tahun sebelumnya. Oke, di sini kita fokus langsung ke ini ya. Jadi kalau di kertas kerja pemeriksaan tuh ada yang namanya nih ya, kolom atas ya, bagian atas. Ini di sebelah kiri ini adalah kantor akuntan publik. Kantor akuntan publik yang melakukan proses audit. Kemudian ini adalah nama klien kita gitu. Ya, ini contoh aja, jadi Anda biar tahu bentuk kertas kerja pemeriksaan, kemudian Anda tahu auditor itu ngapain aja, itu bisa dilihat dari satu lembar ini. Oke, ini adalah nama dari klien, ya. Kemudian yang berikutnya ini adalah akun yang dibahas, ya, yaitu akun piutang dagang, dan lebih rincinya yang akan dilakukan pemeriksaan adalah daftar umur piutang. Ini adalah waktu. Bukan waktu. Posisi periode ya. Periode auditnya itu per tanggal 31 Desember tahun 2005. Dan ini ada keterangan dibuat oleh klien. Berarti data ini itu dibuat oleh klien dan kita sudah mendapatkannya. Jadi tugas kita adalah memeriksa daftar ini yang sudah dibuat oleh klien. Dan ini adalah kode WP. WP ini bukan wajib pajak ya. WP di sini adalah working paper ya. Jadi ini kertas kerja. Kode kertas kerjanya adalah B1. Jadi setiap akun dan setiap pemeriksaan itu punya kode kertas kerja tersendiri. Untuk penggunaan kode itu bebas ya. Jadi masing-masing KAP punya kode tersendiri. Tapi biasanya memang kombinasi antara huruf dan angka. Gitu. Tapi ada juga yang pakai angka, misalnya 1.1.1 kayak itu juga ada. Oke, di sini ternyata kodenya adalah menggunakan kombinasi huruf dan angka B1.
Nah, ini adalah ya, ini tabel ini adalah daftar umur piutang yang dibuat oleh klien kita. Tugas kita adalah memeriksa. Jadi, daftar umur piutang itu dikelompokkan menjadi ada yang 1 sampai 30 hari, ada yang 30 hari sampai 60 hari, ada yang 60 sampai 90 hari, dan ada yang di atas 90 hari. Nah, biasanya untuk umur piutang yang sudah di atas 90 hari itu bisa dilakukan pembebanan ke piutang tak tertagih, ya, bisa dilakukan. Kalau ada kata-kata bisa dilakukan, berarti bisa saja tidak dilakukan, ya. Jadi untuk saldo-saldo piutang yang sudah berumur di atas atau lebih dari 90 hari itu biasanya sudah sulit untuk ditagih lagi, ya. Artinya perusahaan sudah nagih berkali-kali tapi dari perusahaan pelanggan itu memang belum bayar. Jadi ada kemungkinan tidak terbayar. Nah, masuknya dia ke sini. Jadi nanti akan dihapuskan gitu. Oke, di sini ada beberapa simbol, ya. Simbol ada 0, ada segitiga, double segitiga, ada ini simbol indeks silang, ya. Maknanya adalah kalau B2 ini berarti transaksi ini punyanya si firma Fajar Futura, itu bisa dilihat juga di working paper atau kertas kerja yang nomornya B2. Ini bisa dilihat di nomor B3, ini bisa dilihat di nomor B4, B5, dan B6. Seperti itu. Jadi antar kertas kerja itu bisa saling berhubungan. Nah, untuk menghubungkan banyaknya kertas kerja itu dituliskan masing-masing di kertas kerjanya. Contohnya ini ya, B1 ini kan ada B2, B3, B4, B5, B6. Nah, nanti juga sama. Kalau kita buka B2, itu di situ juga ada tulisan B1-nya. Jadi siapapun atau kapanpun tuh auditor buka salah satu working permit itu bisa tahu, oh dokumen ini berkaitan dengan dokumen yang indeksnya nomor B2 atau B3 kayak gitu. Oke, ya, kemudian ini adalah jumlah piutang tak tertagihnya. Ya, ini bentuk konfirmasi, ya, konfirmasi piutangnya dilakukan, ada yang negatif, ada yang positif. Oke, silakan dibuka lagi buku auditnya. Apa yang dimaksud konfirmasi negatif, apa yang dimaksud konfirmasi positif, dan kemudian kondisi atau syarat-syarat di mana auditor itu melakukan konfirmasi negatif dan auditor melakukan konfirmasi positif. Kemudian, di sini ada keterangan pembayaran antara tanggal 1 sampai dengan 15 Januari tahun 2005 dimasukkan ke sini. Ya, ini dibuat oleh siapa? Klien. Tugas auditor adalah memeriksa angka-angka ini. Pakai apa? Pakai cara yang sudah disimbolkan ini. Oke, ini komentar kepala bagian kredit, ya. Ini komentar terkait dengan pelanggan. Amanda Shop sering terlambat, dia terlambat bayar, tapi pasti dibayar, gitu. Toko Bimbi sering terlambat bayar. Kemudian toko bambu sering terlambat bayar tapi pasti membayar. Nah, ini yang bagus nih, selalu tepat siapa nih? Firma Fajar Futura dia selalu tepat. Nah, kayak gitu ya. Oke. Nah, maknanya apa? Makna dari simbol-simbol ini. Yang pertama, bahwa angka-angka 5 juta, 4 juta, sekian ini ternyata sudah kita lakukan penelusuran ke kartu piutang. Kalau sudah kita telusur ke kartu piutang dan cocok, tulislah di sini seperti ini. Gitu, maknanya gitu ya. Jadi cara-cara bacanya, toko Amanda Shop punya utang 4.764 di klien kita. Kita cek kartu piutangnya, oh ya sama, ya udah di buletin thread. Kayak gitu. Kemudian berikutnya ada segitiga kebalik, segitiga tanpa alas, sorry ya. Ini artinya penjumlahan telah diperiksa. Nah, ini tugas auditor Anda di rumah adalah memeriksa ini. Benar nggak totalnya sekian? Kalau benar berarti menggunakan simbol ini sudah betul, sudah tepat. Ini juga di jumlah ke bawah, jumlah. Nah, untuk khusus ini nih apa simbolnya tetap berbeda. Kita lihat maknanya apa. Maknanya adalah penjumlahan mendatar dan menurun telah diperiksa. Berarti Anda harus hitung dulu penjumlahan mendatarnya. Benar. Ini 9 juta, benar. Ini kalau dijumlah apakah nilainya 7.200.000? Benar, kayak gitu ya. Kemudian hasil jumlah mendatar dijumlahkan lagi ke bawah, benar atau enggak. Kalau enggak benar, maka Anda tulis yang benar berapa. Kemudian ada jumlah lagi ke bawah. Kemudian dikasih tanda 2 ini kayak gitu. Kemudian nih
tanda berikutnya ya, C. Telah dikirim konfirmasi positif. Ya, di sini kan keterangannya bahwa melakukan konfirmasi secara positif, ya kan? Nah, ada cek di sini yang positif-positif udah ditulisin ini apa belum? Oke, atau berikutnya segitiga nih ya, ada segitiga. Konfirmasi ini kembali lagi karena alamat yang bersangkutan telah pindah. Nah, berarti untuk firma kutilang, konfirmasi yang sudah dikirimkan oleh auditor itu ternyata kembali karena alamatnya nggak sesuai. Nah, ini keterangannya alamat tidak jelas. Oke, kemudian untuk centang sesuai dengan jurnal penerimaan kas. Nah, pembayaran, kalau ada pembayaran berarti kan perusahaan mendapatkan pemasukan, ya, kasnya bertambah. Nah, berarti untuk pembayaran-pembayaran ini dicek dengan akun kas, ya, cek dengan jurnal penerimaan kasnya sesuai nggak, ada semua nggak pembayaran ini. Ternyata semuanya ada. Nah, kemudian dari jumlah ini dilakukan penjumlahan menurun. Kemudian Anda beri apa namanya nih? Simbol seperti ini. Simbol. Ya, gitu ya. Jadi Anda pelajarinya seperti itu. Oke, untuk tugas individunya. Silahkan dilakukan di rumah. Oke. Udah saya materi dari saya sudah. Kemudian bagaimana, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait tugasnya mungkin? Mau tanya, Bu. Ada yang boleh. Untuk yang simbol-simbol itu ada standarnya enggak, Bu? Apa bisa dirubah-rubah sesuai dengan kantor KAP-nya? Oke, kalau untuk simbol tidak ada standarnya. Ya, jadi sama seperti penggunaan apa namanya? WP ya, nomor indeks tadi B1 itu juga ya, KAP boleh menggunakan pakai nomor urutnya angka. Untuk simbol juga bebas. Jadi di tadi ya di sini itu bisa misalnya pakai simbol yang ini love. Kita juga boleh ya. Love juga boleh kayak gitu. Nggak ada ketentuan khusus, hanya saja harus konsisten. Ya, kalau misalnya penjumlahan ke bawah itu simbolnya itu kotak misalnya, ya sampai kapanpun itu juga untuk akun-akun yang lain, untuk kertas kerja yang lain, itu juga harus kotak semua. Jangan tidak konsisten gitu. Berarti tetap harus ada kayak legendanya itu ya, Bu? Apa? Kayak keterangan simbol ini artinya apa gitu. Ya, tetap harus ada keterangannya. Tetap harus ada keterangannya. Karena kenapa? Karena bisa saja apa namanya? Kertas kerja jadi gini, auditor itu melakukan sorry ya, saya nyambi. Iya, enggak apa-apa, Bu. Auditor itu kan melakukan pemeriksaan ya terkait dengan dokumen-dokumen klien. Tapi auditor itu juga melakukan atau memperoleh informasi dari kertas kerja pemeriksaan tahun sebelumnya ya. Jadi fungsi dari indeks ini adalah memudahkan auditor selanjutnya untuk membaca hasil kertas kerja pemeriksaan yang sudah dia jalankan gitu. Karena bisa saja auditor berikutnya yang melakukan proses audit itu bukan dari KAP yang saat ini. Jadi bisa saja bisa saja tahun depan di tahun 2006 gitu misalnya KAP yang melakukan melakukan pemeriksaan tuh bukan si Dr. Susilo lagi, bukan si Susilo dan Co. Bisa saja KAP PricewaterhouseCoopers atau KAP yang lain-lain kayak gitu. Jadi berkas ini, kertas kerja pemeriksaan ini itu bisa digunakan ya, jadi lebih memudahkan. Sudah dilakukan seperti ini. Atau bisa saja menggunakan KAP yang sama ya, tahun depan pakai Susilo lagi, tetapi tim audit yang diturunkan itu berbeda, orangnya beda. Nah, jadi dengan adanya keterangan ini ya, itu bisa memudahkan bagi auditor berikutnya untuk membaca dan memahami kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Seperti itu. Terima kasih, Bu Afi. Oke. Yang lain apakah ada pertanyaan?
Jadi kita pertemuan kedua kan ya. Saya langsung tambahkan aja. Iya. Ya. Yang lain, apakah ada pertanyaan? Boleh, mumpung kita masih terhubung. Audit. Yang masih bingung dengan tugasnya, silahkan ditanyakan sekarang daripada Anda bingung berjamaah. Bu Afif, mau tanya lagi, Bu. Boleh. Berarti kertas kerja auditnya ditulis di buku gitu? Atau nggak usah, di print aja. Di print terus di print aja? Anda lakukan sesuai dengan itu petunjuknya. Oh. Kalau ini kan apa ya, di kelas pun nanti kita juga tidak ada data ini. Kalau misalnya kita di kelas kita pakai buku praktikum, ini juga nggak ada sih, kartu piutang tuh nggak ada. Jadi cuman asumsi aja Anda sudah melakukan hal-hal seperti ini gitu. Yang penting tuh Anda paham makna dari kertas kerja ini tuh apa, auditor tuh udah ngapain aja gitu. Ternyata untuk memeriksa memeriksa daftar umur piutang, auditor tuh melakukan hal-hal seperti ini pemeriksaannya kayak gitu. Ya, jadi yang bisa Anda lakukan, silakan dilakukan. Ya, tadi kan penelusuran ke kartu piutang kan kita tidak punya kartu piutangnya kan, yang anggap saja sudah penelusuran ke kartu piutang. Maksudnya ternyata prosedur untuk membuktikan kebenaran ada daftar umur piutang itu ternyata kita juga perlu melakukan penelusuran ke kartu piutang. Gitu. Sebenarnya hanya kayak berupa catatan-catatan yang di PDF itu aja. Iya. Kan jadi bisa jadi gambaran Anda gitu kan untuk tugas individunya. Mau ngapain sih auditor itu, cara menemukan lewat apa aja toh kan kayak gitu. Ini belum saya kasih nama. Oke. Makasih Bu Afi. Yup. Bu. Ya sudah saya share semua di e-learning, bisa diakses. Oke, ada pertanyaan lain mungkin Mbak? Ini ada Mbak Zulfatun. Ya. Boleh. Tadi kan di PDF-nya yang kolom kelemahan itu loh Bu, kan ada kelemahan, terus kesalahan yang dapat terjadi dan pengujian substantif yang dapat diterapkan. Nah, itu kan kolom kelemahan. Berarti nanti tugas kita selain mengisi dari kolom itu, juga kita memberikan saran Bu. Betul. Misalkan sarannya bagian piutang seharusnya kayak gitu-gitu. Yes, betul. Oke, terus untuk sarannya itu berarti di bawah kolomnya Bu, nulis sendiri apa di mana? Soalnya itu kan nggak ada kolom untuk saran. Iya. Oke, saya lihat. Saya notet lagi deh. Tambah kolom aja Mbak. Oke, baik Bu. Terima kasih. Ya, oh ya Bu. Lagi-lagi Bu, memastikan, maaf ya Bu. Nggak apa-apa. Tadi kan harus memperhatikan apa tadi ya, 6 karakteristik, diantaranya ada pemisahan fungsi. Itu kan Bu, berarti nanti kita nulisnya yang karakteristik itu di atasnya, misalkan gini ya Bu, misalkan aku mengerjakan yang kelemahan, mengerjakan yang kekuatan, berarti nomor 1 itu karakteristiknya apa, terus baru kekuatannya apa gitu Bu, apa buat kolom lagi? Oh, enggak digabung nggak apa-apa. Oh, digabung. Berarti pemisahan sama dengan penulisannya itu. Saya nggak dengar.
foto lewat. Halo Gimana, Bu. Mbak? Iya. Berarti digabung aja Bu, pemisahan fungsi, terus sama dengan terus baru penjelasan kekuatannya apa-apa gitu. Ya, boleh. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kemudian ke depannya saya mau ini nih, saya mau kita sepakat gitu ya. Karena saya adalah admin tunggal di Meet kita hari ini, Meet kita ya. Saya adalah admin tunggal di Meet kita. Jadi ketika saya presentasi, itu kan mode presentasi ya. Itu kan full layar. Nah, itu adalah tampilannya PPT. Ketika ada mahasiswa telat yang baru masuk ketemu, saya harus keluar dari PPT, kemudian mengapprove Anda untuk hadir di Meet kita. Nah, kedepannya gimana nih? Yang lain ya, mahasiswa yang lain, apakah hal seperti itu tidak apa-apa? Atau yang telat ya sudah sampai selesai presentasi baru boleh masuk gitu, gimana? Nah, ya nanti silakan Anda jawab di ini aja ya, di grup aja ya. Ya, jadi kayak tadi kan uh, 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 ini kan sudah kita ya kan, kemudian ternyata masih ada yang telat, oke. Padahal saya presentasi kan, saya harus keluar dari PT, kemudian saya harus ke sini, saya approve dulu, balik lagi ke PT itu kan jalan presentasi, kemudian yang kedua biasanya bisa lupa gitu apa yang akan saya sampaikan. Tapi kalau misalnya pas Anda yang presentasi ada yang terlambat masuk nge-proof Anda gitu. Oke, gitu aja ya mungkin ya materi hari ini. Seperti saya sampaikan, minggu depan kemungkinan kita cari hari lain gitu ya. Karena ada kemungkinan besar saya dulu di kelas. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari libur ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Waalaikumsalam Oh, kasih Bu nggak sih? Waalaikumsalam. Apa ya? Terima kasih Bu. Ya, baik, baik. Terima kasih Bu Afi. Makasih Bu. Halo, gimana? Yes, kirain nggak? Yuk, keluar semua yuk. Tadi agak putus-putus Bu.